Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du faya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi seluruh waktu kita demi kebaikan dan meninggalkan berbagai macam kejahatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, banyak ulama yang menyebutkan beberapa ayat yang menjadi qalbul Quran. Sebenarnya di dalam hadis pun telah disepakati, telah dipilih beberapa hadis yang oleh beberapa ulama ada dikatakan 3 hadis pokok di dalam Islam, ada yang menyatakan 4 hadis pokok, ada yang menyatakan 5 hadis pokok, dan yang 5 pun tidak sama dengan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Demikian juga yang menyatakan 4 hadis pokok itu adalah 4. Tapi setidaknya ada 3 hadis yang menjadi pilihan hampir semua ulama yang menyatakan hadis pokok. Yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat al-hadis. Hadis ini oleh Imam Syafi'i dikatakan sebagai sepertiga dari ajaran Islam. Artinya Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa hadis itu kalau dipilih-pilih, kalau diseleksi demikian rupa, ada 3 hadis pokok. Yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Saking demikian padatnya, sedemikian syaratnya hadis ini dengan petunjuk, maka Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa dalam hadis ini terkandung atau berkaitan dengan 700 bab. Dan Imam Asyuti di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair itu berhasil menghimpun bab yang berkaitan atau persoalan yang berkaitan dengan innamal a'malu binniyat sekitar 500-an. Barangkali akan sedikit saja diuraikan kenapa hadis innamal a'malu binniyat dikatakan sebagai hadis pokok. Hadis ini sebenarnya mengakui seluruh amal. Hadis ini mengakui seluruh amal. Artinya bahwa dalam berbagai kesempatan manusia beramal. Akan tetapi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ada amal yang bernilai dan ada amal yang tidak bernilai. Ada kalanya amal bernilai karena niatnya. Boleh jadi amalan yang kita pandang sebagai amalan duniawi, namun bisa menjadi amal yang sangat bernilai dan menjadi nilai ukhrawi. Demikian pun sebaliknya, amal yang sepintas kita pandang sebagai amal ukhrawi, sebagai kegiatan agama, tapi boleh jadi
kalau salah niat itu tidak lagi bernilai agama, bukan lagi amalan agama, tapi boleh jadi hanya amalan hawa nafsu. Jadi sekali lagi hadis ini mengakui berbagai macam amal manusia, namun hadis ini mengajarkan kepada kita agar amal-amal yang sejatinya pada awalnya bernilai agama, coba kita pelihara supaya tetap bernilai agama. Bahkan kalau bisa, amalan yang semula tidak bernilai agama, bukan bagian dari ajaran agama, tapi bagaimana supaya amalan tersebut menjadi amalan yang diakui oleh agama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah yuhibbut tayammun. Rasulullah menyukai mendahulukan anggota kanan dalam beberapa hal. Itu tidak lain dalam rangka mengisi kegiatan yang semula bukan bernilai agama, tapi kemudian menjadi agama. Rasul memakai sandal mendahulukan kaki kanan. Mengenakan baju, Rasul mendahulukan tangan kanan. Memasuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Dan lain sebagainya. Itu semua oleh Rasul diajarkan dalam rangka menghargai atau dalam rangka meningkatkan amaliyah yang tadinya tidak bernilai agama, kemudian menjadi bernilai agama. Hadis innamal a'malu binniyat, karena yang namanya amal itu segala macam yang dilakukan oleh manusia, baik amal lahir maupun amal batin. Sedangkan kaitannya dengan ibadah nanti, amal itu ada yang lahir, ada yang batin. Tentu yang amal batin tidak perlu niat. Amal lahir yang membutuhkan niat. Tapi para ulama masih membagi lagi amal lahir itu dibagi menjadi dua. Ada adat, ada ibadat. Yang adat tidak perlu niat. Yang ibadat baru diperlukan niat. Akan tetapi di sini tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai baju. Baju itu awalnya memakai baju bukanlah kegiatan agama. Tapi kalau didahulukan tangan kanan dengan niat menutup aurat, dengan niat akan melaksanakan sholat dan sebagainya, maka bisa menjadi bernilai agama. Para ulama sekali lagi membedakan antara amal adat dan amal ibadat. Yang ibadah pun masih dibagi menjadi dua antara ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Maka innamal a'malu binniyat yang kemudian seakan-akan fokusnya hanya pada niat seperti niat sholat. Ini memang kalau kita membaca hadis itu kemudian orientasinya kepada niat seperti sholat, itu hanya pada ibadah mahdoh. Sholat, zakat, haji, saum, dan sebagainya. Itulah yang menjadi ibadah mahdoh. Ibadah yang ghair mahdoh seperti sedekah, seperti berbuat baik kepada orang lain, senyum, dan sebagainya. Itu kalau diniati lillahi ta'ala baru akan menjadi lillahi ta'ala. Bahkan dalam hadis itu Rasul mencontohkan hijrah. Hijrah itu bukan amal, bukan ibadah mahdoh. Tapi hijrah bisa bernilai ibadah apabila diniati lillahi ta'ala au li rasulihi. Hijrah tidak akan bernilai apabila diniatkan lidunyan ayusibuha awimro'atin yang kehuha. Hijrah karena ingin populer supaya mendapatkan kekayaan atau mendapatkan jodoh yang diidam-idamkan, maka kata Rasul hijrah itu tidak akan bisa bernilai ibadah. Namun di luar yang semula disebut ibadah,
Boleh jadi yang semula bukan ibadah, yang semula adalah adah, tapi diniatkan dengan baik, bisa menjadi ibadah. Seperti makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya. Kalau diniatkan ibadah, yakin akan mendapatkan ibadah. Termasuk talabul ilmi, mencari ilmu. Di UIN ini, itu bukan ibadah mahdhah. Maka bergantung kepada niat kita. Apabila diniatkan dengan baik, maka bisa seperti hijrah. Apabila diniatkan lidunyan yusibaha wimra'atin yanqiha, maka tidak akan menjadi ibadah. Maka Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, apabila kita mencari ilmu, hendaknya pertama kita menghilangkan kebodohan. Yang kedua, kita ikut-ikutan li'i'la'i kalimatillah atau ta'zim hurumatillah atau syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niat itu insya Allah akan menjadi ibadah. Niat itu juga sebenarnya ada niat yang baik, ada niat yang tidak baik. Ada niat yang dibenarkan dalam ajaran agama, ada yang tidak dibenarkan. Maka seperti contohnya tadi, Rasulullah SAW menyatakan bahwa hijrah apabila niatnya benar, lillahi aw li rasulih, itu yang niatnya benar. Kalau niatnya tidak benar, lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha, itu menunjukkan niat yang tidak benar. Itu hanya satu contoh. Mungkin saja ada niat-niat yang lain. Namun masyarul muslimin rahimakumullah, tentu hadis itu ketika diserukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka perbaikan. Artinya apabila orang yang saat itu berhijrah niatnya kurang baik, masih ada sisa-sisa waktu selama melanjutkan kegiatan hijrahnya, maka bisa memperbaiki dan memulai dengan niat yang baru. Demikian pun kita talabul ilmi di kampus kita ini, sekian lama mungkin, kadang-kadang niat kita lurus, kadang niat kita tidak lurus, maka selalu ada kesempatan untuk memperbaiki agar niat kita lurus. Termasuk juga para dosen, para karyawan. Itu juga ada niat yang lurus, ada niat yang tidak lurus. Maka supaya semuanya bisa menjadi ibadah, mari, apapun kegiatan yang kita lakukan di kampus ini, tentunya apabila kita yakin itu kegiatan baik, mari kita niatkan dengan baik. Li'i'la'i kalimatillah, untuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, syiar Islam, maka yakin akan bernilai ibadah. Masyarul muslimin rahimakumullah, sedikit singgung hadis yang lainnya. Yang kedua yang sudah dibacakan tadi judulnya mengenai ditolaknya bid'ah. Man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun au kama qala. Redaksinya cukup banyak. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada landasan dalam ajaran kami, maka amalan itu ditolak. Ini menjadi hadis kedua yang disepakati. Maka urusan bid'ah ini adalah sesuatu yang ada. Dan kita harus hati-hati di dalamnya. Namun kadang-kadang memang ada kelompok yang begitu seakan-akan membela dengan suara atau dengan mengklaim dirinya sebagai pembela Islam, kemudian membid'ahkan yang lain. Tapi ada juga yang seakan-akan nggak ada bid'ah itu, seakan demikian. Namun kita tidak bisa menafikan bid'ah. Bid'ah itu jelas ada. Yang definisi umumnya sebagaimana diungkapkan dalam hadis tadi adalah amalan yang tidak berlandaskan pada contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kemudian Ibnu Taimiyah mendefinisikan adalah
khilafu mattafaqa alaihi salaf fil i'tiqadat wal ibadat. Menyalahi apa yang disepakati oleh ulama salaf dalam hal ibadah dan dalam hal akidah. Itu definisi yang termasuk cukup membatasi. Hadirin rahimakumullah. Sangat banyak kitab yang membahas masalah bid'ah. Dan kita harus tahu itu. Kita jangan ikut-ikutan karena memang ada kelompok yang begitu getol menamakan sebagai Islam sejati atau Islam murni, kemudian banyak membid'ahkan yang lain. Namun apabila kita termasuk yang suka melakukan sesuatu yang dianggap bid'ah, kita juga harus mengoreksi diri. Benarkah yang kita lakukan itu bid'ah? Kalau enggak, ya kita bisa bertahan dan kita bisa mengajukan argumen. Karena memang para ulama juga tidak hanya mendasari pada Al-Quran dan hadis, tapi ada ijma', ada qiyas dan beberapa sumber hukum Islam yang bisa mencapai 9 atau lebih. Ada maslahah mursalah, kemudian ada al-istishab, ada al-istihsan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita memang harus memahami Islam secara detail, secara mendasar, termasuk tahu dasar-dasarnya, tahu dalil-dalilnya, dan tahu bagaimana para ulama menggali ajaran Islam ini, sehingga kita tidak hanya merasa benar sendiri dan kita mau belajar kepada siapapun dan kita mau mengoreksi diri kita apabila memang kita bersalah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ma'asyaral muslimin usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya hadis-hadis tadi sudah dalam bentuk draft buku. Semoga nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kalau sempat bisa menjadi buku. Tapi sudah ada buku yang terbit duluan meskipun tidak seluruh hadis itu dibahas. Imam Ibnu Rajab, kalau nggak salah abad ke-8, beliau menulis kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengumpulkan beberapa pendapat ulama atau pendapat beberapa ulama mengenai hadis-hadis yang mereka anggap sebagai hadis-hadis pokok di dalam ajaran Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah, marilah kita sinak memohon kepada Allah agar Allah memberikan perlindungan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, dan juga para pimpinan kita, para tenaga kependidikan kita, dan juga para mahasiswa kita semua. Semoga mendapatkan hidayah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.